Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Jane Sorta Panjaitan dari PT Buma Cima Nusantara, PT Perkebunan Nusantara 7 dalam pembahasan materi yang ketiga, manajemen fungsional. Hal yang akan dibahas dalam materi ini adalah Human Capital Management, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan Operation Research. Human Capital harus berperan sebagai mitra, pioner, berorientasi pada masa depan, dan mampu memimpin perubahan. Filosofi Human Capital mengalami perubahan paradigma, dimulai dari tradisional Human Resources, pengelolaan sumber daya manusia yang hanya terbatas pada personalia, dilanjutkan dengan Human Resources Management, pengelolaan sumber daya manusia berfokus pada strategi bisnis, dan Human Capital Management, pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset masa depan. Menurut Ulrich, peran Human Capital Management dibagi menjadi 4, Strategic Partner, Change Agent, Administrative Expert, dan Employee Champion. Human Capital Management bertugas melaksanakan fungsi yang terintegrasi dalam mengatur dan mengembangkan kemampuan manusia untuk memperoleh tingkat kinerja yang lebih tinggi. Hal ini dapat tercapai dengan program Manpower Planning. Manpower Planning merupakan perencanaan tenaga kerja yang dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat dengan kualifikasi yang tepat pada posisi yang tepat dan waktu yang tepat. Manajemen kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 3, manajemen kinerja, manajemen talenta, dan manajemen karir. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai misi organisasi. Manajemen talenta memastikan kemampuan organisasi mengisi posisi kunci atau future leader dan posisi yang mendukung kompetensi inti organisasi. Manajemen karir menjamin organisasi untuk mendapatkan karyawan dengan kualifikasi yang tepat guna menduduki suatu jabatan, menjaga dan mengelola kepuasan, serta memotivasi kerja karyawan. Manajemen keuangan merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal, sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Keputusan dalam manajemen keuangan terkait sisi aset, liabilities, dan equity. Keputusan penggunaan dana dan keputusan pembiayaan di dalam manajemen keuangan ditangani oleh Direktorat Keuangan. Tugas dari Direktorat Keuangan adalah pencatatan akuntansi dan pelaporan perusahaan, melakukan pembayaran dan menyimpan kas serta aset keuangan perusahaan, melakukan perencanaan keuangan, dan melakukan verifikasi atas transaksi. Terkait dengan pelaksanaan manajemen keuangan tidak terlepas dari interaksi dengan pihak eksternal, yaitu mengenai aktivitas pembiayaan dan kepatuhan. Contoh dari pihak eksternal adalah pihak perbankan, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Setiap perusahaan pada dasarnya akan membuat laporan keuangan yang akan memberikan informasi dan gambaran umum mengenai kondisi keuangan perusahaan sebagaimana informasi yang tercatat dalam laporan keuangan. Hal itu akan dilanjutkan dan dianalisis untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Pendanaan keuangan perusahaan dapat dilakukan melalui modal kerja dan investasi. Manfaat manajemen modal kerja adalah menghindarkan perusahaan dari kesulitan modal kerja, memungkinkan perusahaan membayar kewajiban tepat waktu, dan memungkinkan perusahaan melaksanakan operasional perusahaannya dengan lancar. Jenisnya bisa berupa permanent working capital dan variable working capital. Manajemen modal kerja yang efektif akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan hasil penjualan yang baik dengan modal kerja yang efisien. Sedangkan pendanaan keuangan perusahaan melalui investasi, konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai suatu satuan uang di masa kini akan berbeda dari nilai dari satuan tersebut di masa depan. Untuk itu, maka perlu dilakukan analisis. Analisis bisa berupa analisis investasi maupun analisis sensitivitas. Manajemen operasional. Manajemen operasional dibagi menjadi 3 bentuk,
yaitu manajemen produksi tanaman, manajemen produksi pabrik, dan manajemen pemasaran. Ketiga bentuk manajemen tersebut akan bekerja sama untuk mendapatkan profit bagi perusahaan. Teknik Operation Research dengan linear programming merupakan suatu teknik aplikasi matematika yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Teknik ini dibagi menjadi fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan berfungsi menggambarkan tujuan di dalam permasalahan linear programming, sedangkan fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk session kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses mulia untuk kita. Horas!